Bagaimana untuk menentukan trading plan dan diskusi seputar pasar ya. Nah, biasanya kalau saya membuat trading plan itu pertama kali adalah satu berdoa dulu pasti ya untuk melakukan aktivitas trading agar aktivitas trading kita tidak terburu-buru dan tidak ibarat kata orang Jawa tuh kesusu, ingin buru-buru cepat entry. Enggak. Kita lihat-lihat dulu strukturnya itu dari time frame besar. Dan dari time frame besar, kalau kita mengacu dari harian, ya, mungkin bisa lihat dari D1. Nah, jika daily-nya mendapatkan kesimpulan yang cukup, ya, tampilannya beda ya, sorry. Karena ini adalah menggunakan layar monitor lain. Ya. Nah, D1 kita lihat bahwa secara gelombang tanpa menggunakan indikator pun juga kita tahu dia bearish atau turun dari separator selama 1 tahun ya. Separator day selama 1 tahun ya, dari kurang lebih awal tahun ke sekarang itu turun untuk euro dolar khususnya nih. Nah, ini belum ada fitur-fitur ya, karena komputer yang ini atau MetaTrader ini nggak pernah buat trading artinya ya. Nah, saya tambahkan dulu fiturnya di sini. Nah, jika teman-teman tidak dapat fitur misalkan Fibonacci expansion, lalu dengan rectangle tidak ada, silakan ambil di sini nih. Ini di fitur ini nih. Ini sorry. View, tool semua sudah ada ya. Di fitur ini yang ada tanda panah ini tinggal klik kanan, ada titik-titik kecil, klik kanan customize. Nah, di sini kita ambil semua kebutuhan yang kita inginkan, expansion, oke, insert, ya. Lalu rectangle, oke, klik insert. Artinya kita masukkan ke dalam sini. Row, insert, ya. Lalu apa lagi yang sekiranya kita butuhkan, ya. Oke, saya rasa cukup untuk ini ya. Dan udah masuk dalam sini, ya, sudah masuk di sini. Dan kalau kita perhatikan, masuk ke analisa berarti harga sedang turun dan stokastik sebagai indikator momentum menunjukkan harga sedang murah. Gitu loh. Ya, harga sedang turun dari pertengahan tahun, kita lihat dari sini, bahkan setahun ya, kita ambil dari pertengahan tahun sampai sekarang itu sedang turun, artinya sedang turun, ya, bukan akan turun, tapi sedang turun. Di saat sedang turun, stokastik osilator menandakan sudah murah atau oversold. Ya, oversold atau sudah tergolong relatif murah, karena stokastik ini adalah sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi titik jenuh pasar. Kalau di bawah berarti sudah jenuh turun, sudah di bawah. Dan kalau sudah di bawah, potensi harga akan ada pembalikan atau ada pantulan. Ya. Nah, pantulannya sampai berapa? Yuk kita ambil kesimpulan. Kenapa ambil weekly? Karena di hari ini adalah awal pekan. Saya tutup dulu ya short trade-nya ya, untuk menutupi ini supaya nggak kena kegeser-geser. Nah, ini saya tutupin ya. Sudah awal pekan dan kita lihat closing candle minggu lalu. Nah, closing candle minggu kemarin saya jadikan sebagai range harga. Tinggi dan rendahnya sebagai range harga. Tadi pertanyaan Pak Haris ya, Pak Haris di grup mengenai nanya tentang support resisten kuat. Ya, saya ambil major support resisten. Major itu saya ambil di time frame weekly dulu nih. Time frame weekly ada candle ini saya jadikan patokan. Satu candle dulu ya. Jadikan patokan range, dan candle ini tergolong jenisnya adalah spinning top. Ya, kemarin kita udah bahas ya spinning top ya. Spinning top. Maka saya coba hubungkan tinggi dan rendahnya. Oke, warnanya adalah kuning.
Oke, kuning karena weekly. Dan harga terendahnya di sini ini sebagai key level ya. Key level artinya support resisten yang kita acuannya dari range harga minggu lalu. Ibaratnya harga komoditi sebuah barang, harga ini dipatokkan berdasarkan minggu lalu, range-nya sekian. Contoh harga telur deh. Harga telur satu pekan itu di harga sekarang sekilonya 17.000 ya. 17 ribuan. Kok tahu kok? Ya iya. Karena saya biasanya perhatikan atau belanja telur. Ya. Dan belanja telurnya di agen masalahnya. Di eceran gimana? Di eceran mungkin bisa 18.000, 19.000. Ya. Nah, mungkin 20.000 juga di eceran. Nah, range harga telur selama satu pekan itu jadikan patokan ya. Jadikan patokan. Nah, HAM sama seperti euro dolar ini. Euro dolar ini sebagai patokan antara resisten dan support, dan ini dijadikan suatu rentang pergerakan satu pekan ini. Oke, sudah dapat di weekly ya. Lalu saya masuk di D1. Nah, D1 bentuknya seperti ini, hampir kurang lebih sama. Puncaknya ini, saya rapikan dulu, dan lembahnya ini. Berdasarkan tarikan mingguan. Nah, berarti range-nya itu kurang lebih sempit ya. Nah, kalau range-nya seperti ini, kira-kira range harga sekarang ini ranging atau trending? Yang berpotensi ke depan ya. Berpotensi ke depan. Oh, ini trending. Ya, ini trending. Dan tren pasti ada akhirnya. Ini berpotensi ranging ya. Berpotensi ranging berarti kita patokan resisten ini di sini, support ini di sini secara jangka pendek. Oke, kita masuk ke hampa, top down analysis. Nah, di sini kita perhatikan rangingnya harga. Kita belum tentukan trading plan ya. Kita baru mengobservasi support and resistance di manakah letak cluster untuk buy atau untuk sell. Ya. Nah, begitu kita lihat di sini, ada suatu kecurigaan yang saya dapat. Wih, curiga. Kecurigaan ya. Kecurigaan yang saya dapat di sini adalah dari pola candle, pola grafik itu ya bearish flag, berpotensi bearish flag ya. Nih, ini sudut pandang saya loh. Sudut pandang Anda boleh berbeda, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, saya melihatnya seperti bearish flag nih. Ya. Di sini di H4 berarti saya buat warna biru. Dan saya bikin putus-putus. Nah, bearish flag ini bisa kita jadikan patokan untuk harga semakin sideways. Ya, ini bisa gagal, bisa jadi bearish flag. Ya, sementara ini range-nya seperti ini ya. Dan range besarnya, range secara keseluruhan antara support ini dan resisten ini. Ya. Oke. Lalu kita tarik ini berpotensi bearish flag. Dan jika harga tembus ke atas, maka resistennya ini akan diuji ke sini. Semakin sempit dia. Ya. Sebatas ini. Dan kalau kita paksakan untuk trading, silakan masuk ke time frame kecil dengan range seperti ini. Oke. Kalau kita ingin paksakan berdagang dengan range besar ini, ya silakan. Ini potensi ya. Ini akan diuji. Resisten ini akan diuji. Ya. Dan resisten itu jika tidak berhasil ditembus, maka potensi bearish flag-nya itu akan coba mengejar tembus support, ya, tembus ke support. Nah, maka kita bisa tentukan untuk planning, jika kita buy sekarang, berarti manuver terakhir ini sebagai support ini adalah stop loss atau di sini dengan targetnya itu sementara di sini.
Kok kenapa nggak di sini, Coach? Ya ini coba diuji. Ya. Kalau gagal ditembus, maka kita lebih siap likuidasi. Tapi kalau berhasil ditembus, ya ke sini dulu. Ya. Barulah nanti tujuannya ke sini. Nah, ini yang kita sebut adalah major resistance. Nah, ini ya, major resistance ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan range pergerakan mingguan ya. Berdasarkan range pergerakan mingguan, maka disebut di sini adalah major resistance. Lalu major supportnya di mana? Ya di bawah. Ya, di bawah, namanya support di bawah. Nah kurang lebih ini ya. Nah, ini potensinya kalau misalkan tidak berhasil tembus akan berpotensi double bottom. Ya. Tapi kalau ini mendorong ke atas, maka support ini relatif kuat. Sementara resisten kuatnya ini, kenapa? Karena resisten ini berhasil mendorong ke bawah yang lumayan jauh. Maka kalau harga coba diuji ke sini, akan ada negosiasi yang agak lama. Negosiasi apa? Sideway. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, jadi dalam kondisi range harga sekarang ini, artinya kita akan tetap menunggu atau entry itu tidak jadi masalah ya. Mau nunggu buy di bawah sini atau entry sekarang ini, lalu stop loss-nya di bawah sini boleh atau di bawah sini juga boleh. Yang terpenting adalah dari entry kita harus ada kalkulasi risk and reward ratio. Oke. Nah, jikalau kita entry sekarang ini di sini, stop loss-nya itu di bawah sini, dihitung kira-kira berapa pip. Misalkan stop loss di bawah sini ya. Oke. Targetnya kemana? Nah, 1:1 di sini. 1:1-nya di sini. Ya. Ini saya buat stop loss-nya di sini ya. Nah, target 1:1 di sini. Lalu 1:2-nya di mana? Di sini. Nah, ukur berapa pip. Nah, kalau saya buy sekarang berarti stop loss-nya itu kurang lebih ada 37 pip atau 38 pip. Targetnya itu target pertama sama 38 pip. Target kedua 2 kali lipatnya 75 atau 74 pip. Nah, setelah itu tindakan kita sebagai korelik keluar, jangan sanguin terus. Ya. Korelik kita gunakan. Jangan sampai korelik kita digunakan bukan pada tempatnya. Ya. Ini sudah terencana, sudah terkalkulasi. Sepakat nggak dengan stop loss atau risiko dengan 38 pip tersebut? Kalau sepakat, ya go ahead. Ya. Karena harga memang kondisinya masih tengah. Dan kenapa kok nggak di sini? Ini karena sudah terlambat. Ya. Ini baru sentuhan kedua loh. Ini sentuhan pertama, ini sentuhan pertamanya sih di sini ya. Sentuhan pertama, ini sentuhan kedua, trend line. Ya. Dan yang terpenting adalah kalau sudah direncanakan, tinggal action. Kalau rencana tanpa action, percuma saja. Sama seperti diberikan suatu motivasi, tapi nggak dijalankan. Bisa dipahami? Udah dapat motivasi nih, woi semangat, pokoknya begini, tapi percuma aja, masuk kanan keluar kiri nggak dijalankan, motivasi hanya sekedar motivasi, actionnya nggak ada. Oke, nah maka daripada itu, trading ini kan sebuah aktivitas yang tergolong aktif ya, beda halnya dengan kita investasi saham ya, investasi saham. Ini diversifikasi, kita bisa beli untuk jangka panjang, didiamkan saja. Tapi untuk aktif, boleh kita ke derivatif ya.
Nah, derivatif ini disesuaikan dulu modalnya. Kira-kira uang yang ideal saya gunakan adalah uang nganggur yang nggak kepake, yang memang nggak digunakan dalam waktu dekat, dan kalau misalkan kena risiko, saya nggak kejang-kejang. Ya. Nah, artinya setiap posisi entry kita itu adalah risiko pasti ada. Setiap entry, risiko pasti ada. Siapa yang di sini bisa jamin nggak ada risiko setiap entry? George Soros aja yang sebagai trader profesional atau bapaknya trader, beliau bilang risiko itu ada. Ya Warren Buffett lah. Ya. Warren Buffett aja menyampaikan risiko itu ada. Malah kita yang tidak seperti Warren Buffett, tidak ada seperti George Soros, menganggap risiko itu nggak ada. Wah, sungguh mantap. Ya. Tetap ada, betul. Setiap entry kita, resiko tetap ada. Resikonya tapi dikalkulasi dan disesuaikan dengan kesepakatan risk profile kita. Nah, seperti tadi ya, Pak Hendra ya. SL-nya di mana juga. Nah, itu Bu Nurul. Jadi SL-nya nggak pakai SL pula. Waduh, kita aja yang trading 0,1, 0,01 nggak pakai SL. Apa kata dunia? Ya. Yang trading 0,1, 0,01 ya. Mereka bertransaksi fisik, Warren Buffett di saham pun juga menggunakan stop loss kalau salah langkah. Nah, technical analysis digunakan nih. Ini ke dalam kondisi seperti ini Unilever dipakai ya, bisa digunakan untuk investasi. Unilever sudah pecah dari trend line turunnya, dan sempat saya sampaikan bulan sebelumnya ya, pada chart monthly ya. Nah, ini nih area demand saya didekati, dan di monthly, di weekly ini terbentuk bullish engulfing Unilever. Ya boleh diambil kesimpulan 50% dari bullish engulfing itu untuk kita belanja. Ya. Entry-nya by technical, ini momentum. Ya. Kita diversifikasi, ada yang memang ini pasif untuk long term perspektif, untuk long term investasi, ya, dan juga ada yang aktif di derivatif. Nggak hanya untuk di saham saja pun juga nggak bergerak investasi atau uang kita. Harus ada yang diversifikasi ke derivatif. Nah, derivatif itu skillnya lebih cepat ya. Kalau di saham cukup kita lihat dari trend line atau moving average dan perform dari perusahaannya tersebut ya, dan profitnya itu berapa besar, dan dia perusahaan dari blue chip dan didukung pemerintah, udah cukup. Ya, tinggal secara teknikal tepat nggak kita entry, jangan sampai kita entry di pucuk. Ya. Nah, memang kalau kita diamkan untuk jangka panjang, tepat, boleh. Ya. Unilever kalau misalkan turun sampai 2.000 pun juga berpotensi bounce lagi. Dan historinya itu kurang lebih ada sampai 10.000. Unilever ya. Ini baru tahun kemarin loh, 10.000. Ya bukan saya campaign Unilever, saya di sekuritas ya, enggak ya. Karena saya juga sebagai praktisi investor saham, dan saya juga trading forex ya. Jadi saya sharing, kalau mau entry bareng-bareng yuk sama-sama sekarang. Nah gitu. Tadi broker masing-masing beda-beda, terserah ya. Saya nggak rekomendasi broker. Artinya ini peluang. Ya. Nah, GK memang rencana mau bikin sekuritas. Ya. Ini rencananya saya dapat kabar dari Turki, itu akan dibuat GK sekuritas ya, dan sudah menghadap ke Bapepam dan OJK, jadi segera rilis. Makanya kemarin saya cari analis itu yang bisa equities juga ya, equities yaitu stocks ya. Ya mudah-mudahan aja bisa dirilis segera untuk GK sekuritas, jadi investasinya tuh nggak kemana-mana. Oke, ya. Jadi bisa dipahami ya, trading plan antara di saham, trading plan di derivatif itu berbeda. Saham kita cukup lihat saja jangka panjangnya, lalu performnya, ya nggak hanya itu saja, saham-saham dari perbankan, saham-saham dari ICBP, ini juga saya juga incar juga ya, ICBP
ICBP ini Indofood ya. Nah, ICBP ini sudah ada inverse head and shoulder yang memang berpotensi naik. Ya. Dan secara tren cukup untuk entry ya, ICBP ini. Dan BBRI boleh atau BTN juga boleh ya. BTN-nya murah nih. BTN murah. Kita akan bikin aplikasinya. Iya, apps ini masih di develop. Saya udah ngajukan apps untuk derivatifnya ya. Nah, BPTN pun juga ini sudah bagus ya. Sudah murah lah ya. Jadi ini trendline-nya, ini supportnya ini ada candle kejepit untuk Bank BTN ya. Nah, dan di saham-saham batubara. Nah, batubara ini karena krisis energi, jadi terdongkrak ya. Komoditas energi ini terdongkrak karena krisis energi. Nah, itu boleh dipilih. Tapi untuk long term, saya pribadi, Unilever, BTN, ya, ICBP, ini saya rencana nih. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga boleh berbagi, mau saham-saham untuk batubara atau itu juga boleh. Ya. Nah, sebelum itu kita cek dulu kompositnya. Komposit ini adalah ini ya, IHSG ya. Kompositnya ini tergolong di resisten nih. Jadi kalau ada harga komposit itu turun atau diskon, ya, dan lihat lagi kira-kira penurunannya ini dari saham apa. Dan kalau kita lihat di komposit, ini saya hapus dulu ya Fibonacci-nya ya. Ini pola yang kemarin Pak Gunarjo sampaikan nih. Ada descending triangle yang sudah di break, ya. Dan dia menyentuh resisten, ya, menyentuh resisten monthly, karena merah ya. Nah, resisten monthly ini ada satu pola pin bar dan berpotensi komposit atau IHSG koreksi. Nah, kira-kira yang mendorong koreksinya itu apa kira-kira? Pak Hanan, ada yang tahu nggak nih informasinya? Pak Gunarjo, kira-kira yang mendorong potensinya koreksi dari komposit atau IHSG ini apa nih? Apakah taperingnya Amerika? Oke, ini kita jadikan suatu planning ya. Planning untuk kita belanja saham ini, jangan sampai kita belanja, besoknya the Fed tapering. Karena tapering ini kemungkinan besar pasar memprediksi November-Desember ya, prediksi pasarnya. Tapi kalau misalkan nggak jadi, ya berarti buy the rumor, sell on fact. Buy the rumor, ya. Sementara sih kayaknya sih take profit Pak. Take profit, yes. Sementara Pak. Setuju. Take profit dulu ya, amankan dulu saham-sahamnya mungkin ke safe haven lainnya. Ya. Nah, taking profit dan kita bisa manfaatkan, tunggu sampai mungkin IHSG atau komposit itu koreksi dulu atau taking profit itu berarti masih ada tren naik ya. Secara long term nah, IHSG atau komposit itu bearish atau bullish nih? Long term. Bullish coach. Bullish ya. Nah, berarti ekonomi kita aman ya. Bullish ya. Ini double bottom, breakout, ini juga sama, kurang lebih ini jadi neckline ya. Saya melihatnya sih ada inverse head and shoulder calon ya. Calon inverse head and shoulder. Tapi kalau inverse head and shoulder ini ditembus, ekonomi kita melaju pesat. Ya mudah-mudahan ya. Maka dukunglah kita untuk jangan sampai beli barang-barang dari luar negeri. Oke, jadi planning untuk di saham, boleh kita cari saham-saham yang akan potensinya bullish lagi ya, dan untuk jangka panjang. Iya, Mbak Nurul.
kamera saya mati, saya beda komputer. Jadi saya di monitor satu lagi, ada beberapa monitor, jadi ambil satu lagi, nggak buka laptop. IHSG kalau bisa di atas 6.400 keren itu coach. Wah, bisa lari ke atas itu coach. Betul. Di atas 6.400. Sekarang 6.400-an ya. Kalau ya, di 400 ke atas masih yang atas itu coach. Yang neckline itu coach. Iya, di atas 66 nih, wah. Makanya ekonomi kita bisa bagus. Cuman memang ini coach, biasanya kan ya mungkin 30% kurang lah. Kalau apa Dow Jones turun, Hang Seng turun, ikutan gitu aja sih coach. Iya. Hati-hatinya itu aja. Ya, efek dari regional sama global ya. Ya. Betul. Kita taking profit biasanya. Kita lepas dulu karena kekhawatiran dari global ya. Nah, memang sih saya sih menanti ini ya, menanti the Fed untuk tapering atau enggak ya. Nanti kita lihat Windows dressing-nya Pak di Desember deh. Ya, mudah-mudahan aja ada peluang untuk diskon atau memang sih Desember plus economy projection Amerika. Berarti kita tinggal tunggu saja mau dia bagus atau enggak secara ekspektasi, tapi kalau misalkan jadi tapering, ya memang tapering di atas kertas itu jadi, tapi ya market itu biarkan market membuka diri, artinya pelaku pasar lah yang akan menentukan. Ya, kalau jadi berarti dolar Amerika akan berpotensi menguat, ya. Kita lihat dolar Amerika. Maka potensinya itu menguat. Di sini ini monthly ya. Nah ini jika dia break ke atas, maka ke sini. Ini kan kurang lebih double bottom. Ya. Double bottom. Ya. Dan ini kalau ditembus, ya kurang lebih ke sini. Sekarang ini coba diuji, disundul-sundul. Kalau minggu ini merah, ya, entah nanti apa dorongannya, maka terjadi evening star. Tapi kalau minggu ini tetap bullish, nah ini kita mesti menanti wait and see. Karena tanggal 18 ini adalah saat yang dinanti untuk defaultnya Amerika. Nah kira-kira jadi default atau enggak? Menurut saya sih enggak, menurut saya ya. Karena secara sejarah memang Amerika belum pernah default ya, atau gagal bayar hutang. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, wah inilah tahun ini sejarah kalau benar-benar terjadi. Nah, kalau nggak benar terjadi, maka Amerika akan lelang surat hutangnya kembali pada siapa? Pada sekutu-sekutunya, terutama Jepang. Nah, Jepang ya ini sedang terjadi masalah kan, karena dia sebagai importir minyak terbesar untuk industri, dan sekarang kendalanya adalah krisis energi. Dan harga-harga minyaknya mahal, ya pengaruhnya pada mata uang yennya tuh turun. Nah, di bulan ini tanggal 18 kurang lebih nanti kita akan tunggu jadi default. Kalau memang jadi default, wow, dolar ambruk dan bahaya juga ya. Ya, rekan-rekan ya kalau terjadi default nih, karena sejarahnya itu belum ada. Antisipasi dari The Fed apa? Yaitu lelang surat hutang kembali dan mempercepat untuk kenaikan suku bunga. Supaya apa? Beban dolarnya itu menguat. Kan senjata Amerika sekarang ini hanya dolar Amerika. Benar nggak Pak? Pak Genarjo, Pak Hanan? Ya, senjatanya hanya dolar aja Amerika, nggak punya apa-apa lagi. Ya, sama anunya Pak, memang laganya kan masih polisi dunia itu. Nah, saya rasa untuk default enggak lah kayaknya. Kayaknya belum ya, menurut saya ya. Kalau memang benar terjadi ya mau gimana, itu sejarah dan kita hanya manfaatkan fluktuasi pasarnya. Terutama yang jawara adalah komoditas emas. Kalau default. Tapi kalau tapering sebaliknya, emas melemah dulu sementara dan dampak dari tapering itu adalah inflasi dan dampak inflasi emas jawara lagi. Secara long term.
Nah, dolar Amerika kita lihat di sini, ini kurang lebih, ini seperti ya double bottom. Sini ya. Double bottom ini udah tembus sampai sini. Tapi kita lihat lagi euro dolar nih. Euro dolar pun juga masih sideways. Ya. Euro dolar masih sideways. Berarti kurang kemungkinan besar sampai tanggal 18 ini pergerakan mata uang masih sideways. Dan pergerakan harga dolar Amerika pun juga masih menanti tertahan di resisten. Nah, di sini ibaratnya supir sedang istirahat di pit stop. Ya. Karena apa? Ini apakah dilanjutkan naik lagi ke atas atau balik lagi nih? Nah, kata drivernya kan seperti itu. Karena di sini terjadinya pit stop, ada yang dinanti. Nah, kira-kira apa yang dinanti? Nah, ini visualisasi pasar secara psikologi benar-benar ini loh, sepi loh ini untuk pembelanjaan dolar indeksnya, dolar Amerikanya, ya, secara fisik, ya. Dan kita perhatikan juga COT kemarin kan kita bahas itu mulai ada penjualan atau aksi jualnya ya. Dan stokastik oskilator di 1413 ya. Ini masih tergolong overbought ya. Nah, jadi sudah jenuh di atas. Dan kalau kita tarik ke sini, ini memang agak KW nih divergennya. Ya. Ada divergen yang sudah jenuh di sini dan harga pun juga naik, ya. Lalu stokastiknya pun juga agak jenuh di sini. Apakah dia menentukan untuk koreksi dulu atau enggak? Ya, lihat nanti. Kita patokan dulu aja ini. Ini sebagai support dan ini resisten. Dikunci lagi ya. Kan kunci lagi nih. Ini support. Dan ini resisten. Nah, level kunci ini kita akan patokkan sampai memang ada yang tertembus salah satu. Ya. Nih ya. Oke, di D1 kita ambil patokan ini deh. Nih. Ya, level kuncinya sama seperti euro tadi. Level kunci euro ini juga sama ya, rentangnya ini. Ya. Kurang lebih ada range harga yang memang terkunci. Ya, udah mulai paham ya untuk perencanaan dagang atau investasi di saham tetap kita gunakan support dan resisten. Nah, ini kalau BBRI seperti ini ya. Nah, kira-kira buy-nya di mana nih? Kalau teman-teman lihat BBRI di harga 4.180, apakah buy di atas ini? Kalau saya no. Siapa yang yes? Boleh kita melek investasi, tapi harus juga smart. Ya, jangan sampai belanja di pucuk. Technical analysis telah digunakan. Maka dengan ilmu pengetahuan technical analysis itu diterapkan sebagai penggunaan untuk kita berinvestasi, melengkapi dari bekal atau bahan baku kita di investasi. Nah, oke, di sini kita perhatikan ada candle kejepit di sini atau di sini juga untuk belanja boleh ya. Stop loss-nya saya rasa no stop loss dulu lah untuk di BBRI ya. Ini untuk jangka panjang ya. Ibarat stop loss-nya itu ya dari modal kita karena ini kan tanpa leverage ya. Kayak BBRI boleh atau di BTN juga boleh ya. Ya di BTN juga boleh, kurang lebih hampir sama. Strukturnya hampir sama nih, resisten ini become support ya. Resisten ini jadi support atau ini di area demand boleh buy di sini lagi boleh ya. Atau di harga 1.340 per lembar. Nah, kalau Anda beli satu lot ya cuman ya Rp130.000 lah. Rp135.000 ya. Nah, beli satu lot segitu. Ya nabung ambil aja 10 lot atau memang ambil 5 lot juga boleh ya.
Yang penting sesuaikan dulu modal kita. Ya. Nah, baiknya kalau misalkan Anda mau diversifikasi boleh. Misalkan satu lot di BTN, satu lot di BRI, satu lot di Unilever, ya, terus satu lot ICBP dan saham-saham energi lainnya ya. Udah dibuat investasi, didiamkan saja, modalnya itu kan cukup ya. Nggak sampai cetiau lagi. Ya nggak Pak ya? Modalnya nggak sampai cetiau kalau satu lot. Nah, artinya itu untuk diversifikasi Anda. Nah, lalu derivatif juga ada. Nah, derivatif inilah ilmu pengetahuannya sama seperti kita menginvestasi saham. Artinya trading itu bukan hanya di forex saja ya. Trading itu bisa di Bitcoin, bisa saja di derivatif forex ya. Jadi di mana saja bisa. Yang terpenting kita memiliki sebuah ilmu pengetahuan apa? Technical analysis yang kita terapkan. Oke, ini sudah paham cara membuat satu trading plan di forex. Tadi yang datangnya telat mungkin nggak sempat nih. Tadi kita rencana buy kan sini ya, buy di sini, stop loss di bawah sini, target di atas sini. Oke, paham. Oke. Untuk mencari major support resisten itu tadi ya, sesuai dengan pertanyaan yang ditanya oleh Pak Haris di grup. Ya, support resisten yang tergolong kuat ya, saya bilang major, ya, mayor support resisten. Nah, pengambilannya itu dari time frame weekly. Ini range kuning ini saya tebalkan deh. Range kuning ini adalah dari range candlestick weekly. Ibaratnya kita jualan barang-barang ya, atau kita jual telur tadi, kita bahas telur. Pergerakan harga telur ini selama 1 pekan itu range-nya sebesar ini. Nah, berarti kita ingin belanja telur, ya boleh, harga ini kan lagi harga murah, tergolong harga pasaran. Kita boleh beli. Kalau harga sudah di atas, berarti jangan Anda beli lagi. Bukan harga pasaran. Berarti harga sudah tergolong mahal, maka daya belinya bisa berkurang. Jangan dibeli di harga mahal, maka bisa berpotensi turun. Daya belinya bisa kurang, pasar nggak mau beli di harga mahal. Nah, sudut pandang kita itu bukan hanya untuk ke trading forex aja ya. Ini kan komoditas. Komoditas apa? Mata uang. Nah, komoditas mata uang biasanya itu juga sama seperti komoditas lainnya. Karena yang kita transaksikan adalah komoditi mata uang. Apa saja? Currency, ya, lalu indeks saham, ya, lalu saham CFD, itu komoditi mata uang. Yang kita transaksikan bukan sahamnya, yaitu selisih perubahan saham tersebut, ya, perubahan harga. Ya. Oke, paham ya? Euro tadi kita rencana buy di sini, targetnya di atas. Target pertama di sini. Pertama kita perhatikan dulu ini. Ini adalah area yang memang bisa mencurigakan. Ibaratnya menyentuh ini nggak kuat untuk dorong, ya keluarkan dulu aja, selamatkan dulu aja modal kita. Sama seperti ilustrasi saya pada rekan-rekan, kalau misalkan kita buka toko, target penjualan kita atau sales per day kita, sehari itu 5 juta. Di suatu hari sudah dapat untung 2.500.000 dan Anda dapat informasi, maka informasi akan terjadi kerusuhan yang akan melewati toko Anda. Nah, pertanyaannya, apakah Anda tetap buka toko Anda sambil nontonin kerusuhan nanti, atau tutup aja, kantongi keuntungan yang sudah ada, dan pulang, dan besok mulai jualan lagi. Nah, sama seperti ini. Jadi kita sudah targetkan di sini, kalau ini sulit ditembus, maka saya akan likuidasi dulu atau close dulu. Ya. Jadi jangan berharap berlebihan. Kan ada tuh psikologi. Nih, psikologi. Jangan berharap berlebihan, dikhawatirkan nanti, aduh kena PHP sakit bener loh. Nih. Berharap berlebihan. Nah, dan kalau berharap berlebihan, Anda boleh, ya, hanya dengan resiko yang siap dipertaruhkan dengan besar. Ya. Oke, jadi trading itu fleksibel, nggak harus
sampai sekian pip di sini, enggak. Kalau memang ini sulit ditembus, begitu kita lihat, ya langsung kita eksekusi, nggak masalah. Yang penting selamatkan dulu modal kita. Tapi kalau kita nggak lihat, ya udah nggak usah kita paksakan gitu loh. Kalau kita nggak lihat, kena stop loss, ya nggak usah. Nah, itu namanya sudah rezeki kita. Artinya belum rezeki. Nah, yang penting patokannya stop loss sudah di input. Nah, jadi seperti itu ya untuk membuat trading plan. Lalu kita masuk ke pair lain. Nah, ini terjadi spike emas ya. Emas ini juga masih tergolong sideway. Masih tergolong sideway. Ya. Kalau kita ambil dari weekly tadi, nah, ini kita jadi patokan satu range ya. Dan rentang ini, pin bar ini juga boleh. Range atas ini dengan bawah juga boleh nih. Untuk key level. Key level, level kunci ya. Nah, ibaratnya arenanya seginilah. Ya. Karena ini masih tergolong sideway. Lalu kita masuk D1. Nah, masuk D1 di sini ada rejection di atas ini ya. Ini sebenarnya tall semua ya. Shadow semua ya. Dan supportnya itu di sini. Nah, sudah kita ketemukan sebuah level support dan resisten terutama di D1, maka kita akan rencanakan untuk entry buy di support and all resistance. Kita buat areanya dulu ya. Ini area demand. Area resistennya ini. Nah ya. Ini base ini dari sini nih. Oke, lalu ini kan D1. Ya. Kalau kita masuk H4, yang penting kalau D1 kita tahu range-nya segini ya. Range-nya itu kurang lebih segini nih. Ini demand, ini supply. Begitu kita masuk D1 di H4 dulu ya, H4 dulu, maka range-nya itu ke sini. Range-nya. Harga pun juga masih tergolong sideway. Jadi kalau misalkan kita mau jangka pendek, silakan nggak apa-apa. Ini jadi patokan lagi support. Nih. Support di H4. Atau jadikan ini demand nih. Ini area demand. Ada bullish engulfing masalahnya. Nah. Warna biru. Karena H4. Nah, kalau ada bullish engulfing seperti ini, menjadi demand, dan ini jadi bullish engulfing kembali, ya boleh entry buy, stop loss di sini. Tapi ingat, ini di tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah bisa saja dia ke atas atau ke bawah, tapi kalau dia tembus ke bawah, nah pasar membuka dirinya sampai sini. Tinggal kita serok di sini atau ikut sell. Ya. Dan jika ini terjadi bullish engulfing, maka kita lihat ini ada tanda-tanda potensi hidden bull divergence. Potensi ya, potensi hidden bull divergence. Dan potensi ini bisa jadi terjadi ya, jika ini ada engulfing, karena di resisten ini sangat kuat di reject terus. Ini juga sama ya, ini sebenarnya udah jenuh. Pasar sudah jenuh, hanya harga atau pasar masih tergolong galau. Ya. Nah, hidden bull divergence ini ya, bisa saja gagal kalau memang demand ini ditembus. Maka kalau kita entry buy saat hidden bull divergence terjadi atau done, ya stop loss kita di sini. Ya, stop loss kita di bawah bullish engulfing ini atau di bawah dari area demand ini. Berapa pip coba? 120 pip.
Ya emas memang besar ya. Emas besar karena apa? Desimalnya itu satu pipnya itu satu angka belakang koma. Beda hal sama forex. Nah ini satu angka belakang koma itu satu pip. Beda hal sama forex. Jadi besar per pipnya. Nah siap nggak untuk resiko sebesar itu? Oke. Ini demand ya. Dan kalau misalkan Anda siap, ibaratnya entry buy-nya di situ, maka Anda bisa entry buy di saat terjadinya bullish engulfing misalkan di sini, ya. Stop loss-nya di bawah sini. Targetnya 1:1 dulu. Di atas ini. Tapi entry-nya tunggu candle ini ya. Nah, 1:2-nya di atas ini. Paham ya? 1:1-nya di sini. Resisten ini, 1:2-nya di atas ini. Nah, dengan catatan, tunggu pola candle ini dan membentuk engulfing seperti yang kita planningkan. Nah, clue yang kita dapat atau petunjuk yang kita dapat, hidden bull divergence. Ya. Tinggal kita tunggu trigger entry-nya engulfing, dan kita sudah planningkan kalau saya buy di sini, stop loss sedalam ini, target 1:1 di sini. Setelah itu tutup, tidur, dan serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Ada pertanyaan? Berarti udah paham ya? Stokastik saya butuhkan memang sebagai kesimpulan akhir, ya. Jika saya ingin tembak untuk buy, dia wajib untuk oversold, ya. Dan kalau saya ingin sell, dia wajib di overbought di atas. Ini menentukan titik jenuh pasar. Lalu saya gunakan divergence untuk memperkuat atau mempertajam entry saya nanti dengan kesimpulan dari divergence tersebut. Ini hidden ya. Harga terendahnya atau lowernya semakin tinggi, lower stokastiknya semakin rendah. Ini hidden bullish divergence. Nah, kalau ini apa nih sebelum ini? Ini naik, ini turun. Regular bearish, Pak. Ya. Oh, coba Gunarjo, yang lain, Pak. Pak Gunarjo udah dipredikatkan Mr. Divergent. Yang lain gimana? Selain Pak Gunarjo. Saya ulang lagi ya. Apa sih divergent? Divergent itu ada suatu keanehan atau perbedaan antara gelombang harga dan gelombang stokastik. Terutama adalah bukan stokastik aja ya, gelombang osilator. Osilator yang saya gunakan, saya terbiasa dengan stokastik. Walaupun dengan RSI dan MACD saya gunakan, tapi saya lebih nyaman dengan stokastik. Ya, Anda nyaman dengan RSI nggak masalah. Yang terpenting adalah bisa menyimpulkan suatu kesimpulan yang mendukung entry kita. Ya. Ini saya tadi kesimpulan dapat ada hidden bull divergence, potensi. Pasti naik nggak? Enggak. Saya bilang nggak pasti naik. Tapi tanda-tanda kenaikannya ada. Kayak tadi nih, di Jakarta. Udah gelap loh. 90% akan hujan. Kira-kira hujan nggak? Tangerang hujan nggak, Pak Hanan? Tadi Coach hujan sebentar sih. Hujan sebentar. Tapi gelapnya lumayan loh. Oh iya. Di Setiabudi itu
ya di Kuningan ya, Kuningan Jakarta udah gelap tadi. Nggak Iya. lama udah nggak hujan. Analisanya salah dong saya. Berarti yang salah BMKG apa siapa nih? BMKG salah stokastiknya kan. Salah stokastik. Padahal tadi udah disampaikan sama Pak Gunarjo ya, udah divergen tuh. Udah mau ada hujan deras, divergen. Nah ini sama ya, sudah divergen dan sudah menyentuh area demand dan ini ada bullish engulfing, udah kita rencanakan untuk stop loss sekian, taking profit 1/1 ini, 1/2 ya ini, 2 kali lipat dari stop loss maksudnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba harga turun ke bawah, berarti ada something. Ada suatu sentimental yang di luar dugaan. Nah, kita terselamatkan. Kenapa terselamatkan? Karena stop loss kita sudah disepakati oleh diri kita. Yang terpenting itu. Kalau nggak sepakat, misalkan Anda ikut signal orang nih. Orang memberikan signal, SL-nya itu nggak sesuai dengan kesepakatan risk profile Anda. Kan berabe. Ya. Kalau misalkan yang memberikan signal itu risk profile-nya besar, dan Anda risk profile-nya kecil, begitu kena stop loss, dia itu yang memberikan signal nggak akan kejang-kejang. Anda yang kena stop loss justru besar. Itu yang memberikan signal, yang memberikan modal yang besar. Apalagi yang memberikan signal nggak trading pula lagi. Dia juga comot dari orang lain. Itu yang bahaya. Karena banyak sekali pemula yang ya ikut-ikutan lah ya. Ikut-ikutan dapat signal, yang ngasih signal nggak trading ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kurang lebih ke sini deh pola grafiknya. Oke, ada pertanyaan untuk Mas? Ini SLTP ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ada yang mau masih masukkan, silakan. Seputar pasar, silakan. Nggak apa-apa, kita diskusi sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham ya, supaya nggak jadi jerawat nanti kita bertanya di sini ya. Karena kalau begitu ditanya di WhatsApp, waduh, terkadang saya repot balas WhatsApp-nya. Gold by limit ya? Enggak juga sih, Bu. Saya nunggu engulfing di sini nih. Nunggu engulfing tembak aja. Yang penting stop loss-nya di bawah sini. Ya. Ini area buy, ini juga area buy. Karena di sini ada hidden bull divergence tadi. Kan jalan ceritanya gini tadi. Jalan ceritanya dari weekly, ini ada kuning kan, range harga mingguan, saya jadikan sebagai resisten dan support kurang lebih pekan ini. Ya, ini baru di awal pekan. Dan begitu masuk ke D1, ini ada area supply dan demand-nya, warna hijau. Dan lalu saya masuk di H4, oh ternyata di H4 pun juga masih ranging. Ya, masih ranging atau masih sideways. Dan saya temukan di sini ada engulfing, ya, saya jadikan patokan sebagai demand area. Ya. Dan ini potensi bullish engulfing. Potensi bullish engulfing nanti jam 12 malam baru pindah candle. Ya. Dan di sini ada hidden bull divergence. Berarti kesimpulan buy saya dikuatkan oleh hidden bull divergence, ini naik. Lowernya semakin naik ya. Lalu lower low-nya ini semakin turun. Nah, ini hidden bull divergence mempertajam kita untuk entry buy. Tetapi buy-nya itu ada dua. Bisa buy langsung menunggu bullish engulfing di sini ya, atau buy limit setengah body dari candle engulfing ini. Tapi stop loss kita tentukan tetap di bawah sini. Karena ini adalah area demand
yang kalau ditembus maka dia bablas ke sini. Nah, apakah kita mau manfaatkan buy di sini target di sini? Ini kan targetnya 1:1. Yang pink sebagai stop loss, yang biru sebagai target. Ya. Apakah kita mau nyerok buy di bawah? Ya tunggu sampai dia breakout. Tapi kalau nggak breakout, dia akan naik ke sini. Ya. Karena rentang harga masih antara rentang resisten dan support ini sebagai major. Dan sekarang harga masih di tengah-tengah, artinya terkonsolidasi, menunggu pelaku pasar besar masuk, terutama buy yang sangat tinggi atau sell yang sangat rendah. Nah, sekarang masih dimanfaatkan untuk jangka pendek. Ya. Untuk copi-copi, oke lah. Tapi copi-copi yang dengan terstruktur. Jangan main cap-cipcus aja. Nah, jadi seperti itu, Bu, jalan ceritanya. Ya. Jadi, area demand dan hidden bull divergence inilah untuk kesimpulan eksekusi. Ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Masih ini kan tadi ada hidden bullish Divergent. sama bearish Regular bearish ya. regular bearish. Nah, itu regular bearishnya berarti sudah tidak valid, Pak? Sudah nggak valid kalau memang dia dibalas oleh engulfing. Dan lihat lagi struktur stokastiknya pun juga sudah oversold. Sudah masuk ke zona 20, bahkan 17 loh ini. Nah, tapi hidden bullish-nya belum terjadi ya. Antara merah dan biru belum berpotongan. Belum crossing 20 ya. Dan ini pun juga masih engulfing-nya masih bergerak. Artinya kita masih menunggu, ingat, pasar membuka dirinya. Membuka apa? Membuka engulfing dan membuka stokastik hidden bull divergence-nya. Udah, kita tinggal itu aja. Tugasnya trader kan menunggu kayak petani. Ya, petani nunggu sampai mulai ada saatnya untuk menanam dan menunggu sampai panen. Oke? Jadi regular bearish-nya sudah done karena harga sudah oversold. Berarti ini kan nunggu candle terakhir, Pak ya, untuk kalau dia membentuk engulfing di jam 12 nanti, berarti itu sudah konfirmasi atau masih hitungannya potensi? Sudah konfirmasi. Tinggal trigger entry kita, apakah mau langsung buy atau setengah body dari candle engulfing ini. Masuk ke lagi price action. Tidak menunggu yang di stokastiknya bersinggungan? Saya rasa stokastik itu lebih lagging ya. Stokastik itu mengikuti harga. Jadi lagging dia. Oke, Pak. Oke. Jadi clear ya. Tinggal tunggu saja. Kalau misalkan nggak mau nunggu ya tidur nggak apa-apa, Pak. Mas Theo. Tidur aja. Jadi besok pagi lah lihat. Kalau mau invest ya silakan. Tinggal nanti yang jaga adalah stop loss sama taking profit. Ya. Serahkan dulu keyakinan kita dan jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur bahwa kalau kena stop loss terselamatkan modal kita. Bersyukur sudah mendapatkan sebuah pengetahuan dan bersyukur kalau profitnya misalkan 50 pip ya kita selalu bersyukur. Sehingga kedepannya Tuhan akan memberikan yang lebih untuk kita. Oke. Yep. Ada pertanyaan, Coach bisa tes analisa H5R, candle weekly-nya ada bullish mengalami kalau saya salah koreksi. Oke, saya termasuk Hang Seng. Hang Seng. Weekly. Tunggu. Loh, di hidden lagi nih. Tarik dari sini. Tadi pertanyaan apa? Bullish harami. Oh, di sini. Ya, udah terjadi ya. Udah terjadi bullish harami. Ya. Ya, ini bullish harami. Ini satu candle closing di atas, potensi naik, tapi tertahan di resisten. Tapi intinya adalah di bullish harami. Sudah benar. Ya. Dan
bullish harami sudah ditembus oleh satu candle yang pembangkang. Ini kan ibaratnya mamanya. Anak pertama, anak kedua udah pembangkang. Tadinya membangkang ke bawah, nggak jadi. Membangkangnya ke atas. Ya. Nah, tadi nggak membangkang ke bawah, nggak jadi. Dia malah membangkang ke atas. Nah, potensi harga mau kemana? Oke, di sini kita lihat lagi nih. Ini kurang lebih turun ya. Turun ya. Iya, hidden bull ya. Hidden bull divergent. Hang Seng. Ya. Hang Seng hidden bull divergent pada time frame weekly. Oke. Lalu kita masuk ke D1. Nggak apa-apa sekalian kita tulis Hang Seng ya. Ingat, Hang Seng ini kemarin jatuh karena krisis properti ya, dan evergreen itu ya. Lalu sekarang harga sudah berbalik lagi ke atas. Dan mana yang coba dites? Oke. Hati-hati. Di sini akan berpotensi hidden bearish divergent ya, berpotensi karena dia sudah melambung tinggi. Sudah jenuh, walaupun dia baru lompatnya berapa candle, 1-2 candle biru, ini sudah masuk ke area overbought. Sedangkan ketinggiannya itu baru setengah dari satu penurunannya ini nih. Dan kalau kita rencanakan lagi, jika memang kenaikannya itu terbatas sampai sini, nah ini Fibonacci-nya karena saya nggak pernah gunakan komputer ini, jadi Fibonacci-nya belum ini ya. Ya. Nah, yuk saya setting dulu ya. Ya, sen dolar. Kalau Bu suara itu suara berita ya. Tuh, ini saya setting dulu persen dolar. Oke. Saya tarik Fibonacci. Nah, ini tertahan di 61,8 ya. Tertahan di 61,8, maka berpotensi kalau di sini dia ada reversal, maka waspada dia akan coba berbalik turun. Reversal candle maksudnya. Karena apa? Tren harga belum terpecah ya. Yang udah belajar trend line, tren harga belum terpecah, sekarang masih prematur. Ya, jadi analisanya gitu. Ya. Ini ke sini trend line. Dan yang atas juga sama. Atas nggak usah lah ya. Dan kalau kita masuk di H4, nah, tren turunnya itu masih, saya rapikan dulu ya.
masih prematur ya. Maka dia tertahan di sini. Oke. Nah, ini area base. Ya. Base-nya dia setinggi ini, range-nya. Otomatis ke sini juga dia. Nah, tapi kalau dia tembus dan balik lagi ke bawah, dia false break. Nah, ini coba dorong dia. Dan di saat dorong, stokastik sudah jenuh di atas, sudah overbought ya. Oke, ini hidden bearish nih, hidden bullish yang ini ke sini, ini ke sini. Hidden bullish nih. Ya, sangat kecil. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk Hang Seng. Coba kita lihat dolar Kanada. Dolar Kanada ini sungguh santai dia. Nasdaq yang dibahas kemarin bullish beneran, Pak. Sayangnya saya masih belum pernah trading Nasdaq. Oh ya? Waduh. Kemarin kita setting di komputer satu lagi sih ya. Untuk kemarin kita bahas Nasdaq. Oh iya. Iya. Masih pengamatan, Pak. Iya. Ini ada apa nih? S&P Index Open Dollar Price. Kemarin hidden bullish juga ya, Pak, divergen. Iya. Hidden bullish divergen. Nih kan? Hidden bullish divergen. Nih. Ya, artinya this is work ya Pak ya. Artinya bekerja lah ya. Hidden bullish-nya di sini bekerja. Ada pin bar, hammer, dan satu candle bull yang besar, ya. Confirm, Pak. Confirm berarti. Saya tarik dulu trend line-nya. Tadi Nasdaq Mobile inverted hammer merah, iya. Tapi hidden bull divergen-nya nggak ngeliat Bu May ya. Ya. Hidden bull divergen-nya nggak lihat ya. Iya, ini udah ya artinya masih coba dorong naik ya. Ini baru satu tarikan pertama. Ya, tarikan pertama kalau kita perhatikan di sini hammer. Saya belum setup yang kebalik lagi. Nah, gini deh. Paling enggak dia ke arah sini lah, gini ya. Dia ketahan di sini. Ya. Dan dia arah ini lagi sih, Bu. Tapi mau diuji ya ini. Satu trend line ini. Ya. Satu trend line itu, dan kalau kita perhatikan memang coba membuat di sini dulu nih. Membuat resisten ini menjadi sebuah resisten baru ya. Resisten baru. Karena kalau kita gunakan expansion ini nggak kelihatan ya. Oke, ini warna kuningnya saya ganti, ini warna D1 hijau. Ya. Satu titik. Nah. Turunnya sih masih ada sih.
Potensi turunnya masih ada. Lalu saya rapikan dulu ya. Oke, coba satu wave ini sudah tercapai, sudah. Satu wave ini, ya dia mesti ada penurunan, artinya Nasdaq ini. H4-nya hidden bearish juga ya Pak? Di H4. H1-nya hidden bullish Pak, perang sepertinya ini Pak. Ini H4 hidden bullish sudah terjadi Pak. Udah Pak ya, terjadi ya? Iya, udah done nih, H4 nih. Dan bullish. Dia mau ngejar ke sini dia. H1-nya, wah. Ya, coba top sini deh ya. Ini ada yang dikejar berarti. Ada yang dikejar. Kalau kita gunakan Fibonacci expansion, retracement 61,8 sini. 61,8. Tarikan satu ini ya. Satu rally ini ya, Bapak Ibu ya. Satu rally ini expansion. Di sini ada resisten 61,8 di 15.022 ya untuk Nasdaq. Strukturnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, strukturnya. Dan kalau kita perhatikan ini dibuat channel juga bisa ya. Artinya hidden bull ini bukan berarti merubah tren naik, bukan. Artinya ada satu dorongan ke atas atau ke bawah jika terjadi tanda-tanda divergen. Ya. Nah, untuk Nasdaq kurang lebih masih menunggu di sini ya. Buy boleh. Ya. Tapi waspada aja nih, anginnya masih angin turun. Angin koreksi ya, angin koreksi. Kalau dibuat dengan untuk harmonic pattern ABC, tingginya ini AB, lalu ini CD. Oh, udah tercapai, Tinggal koreksinya nih. Kalau ini Elliott wave, berarti ini sebuah koreksi. Ya. Oh, ini Elliott wave ya. Ini sekedar koreksi nih. Koreksi zigzag ya. ABC ya. Koreksi zigzag setelah dia Elliott wave ini. Oke, 1 2 3 4 5. Ini koreksinya ya. Kalau dia berhasil tembus dari satu koreksi ini, satu wave yang panjangnya ini, saya gunakan Dow teori ya. Dow teori itu 50% mendekati ya. Ini berarti udah indikasi apakah dia ingin lanjut ke atas lagi ya, kita belum tahu ya, kecuali kalau dia tembus resisten ini. Nah, untuk long term sih memang masih tergolong tekanan koreksi. Tren Nasdaq masih bullish ya. Tekanan koreksi masih ada, dan ini kurang lebih koreksi zigzag ya, koreksi zigzag Elliott wave. Ini satu rally ya. Kalau mengacu dalam teori Dow, 50% koreksinya ya, untuk kita mencari buy kembali. Dan mohon hati-hati, ini jadikan sebuah ini ya, sebuah pola. Nah, ini nggak bisa juga nih. Sebuah pola ya. Nah, ini juga kurang rapi sih. Dan pola resisten yang atasnya ini ya sebagai penentu. Kalau dia tembus, ya berarti ini sebagai pit stop saja atau koreksi saja. Tapi kalau dia gagal tembus, ya akan turun. Nah, itu long term-nya. Untuk jangka pendeknya silakan. Tadi derivatif itu ada kelebihan, kalau kita trading jangka pendek bisa bolak-balik di rentang kecil. Ya, ya boleh buy di sini atau buy langsung, stop loss di bawah sini. Targetnya ke sini.
Dan kalau lihat di yang satu pun juga sama, yang diuji adalah ini, resisten ini. Ya. Nah, ini sudah 3 candle bull ya. Di sini sudah one long candle ya. 1 candle pembelian. Oke, sudah lewat Nasdaq. Ya. Dolar Kanada potensi koreksi ya. Tanda-tandanya dari mana? Ini base ada sebuah konsolidasi. Nih, ya. Berarti sempit lah dia. Tapi H4-nya udah saya gambarkan tadi, membentuk ini namanya head and shoulder ya. GU gimana GU? Coach tanya masalah candle ya Coach. Ya silakan. Ini kan saya nggak sengaja barusan kan lihat yang di XAU H4-nya GK sama H4-nya di broker lain kok candle-nya beda ya Coach ya? Beda nih. Kita lihat di TradingView. Ambil XAU ya. Selisih waktu H4 itu ada saat terjadi perbedaan, itu udah lama itu. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan di sini ya. Iya, Coach. Ya, tiap broker beda-beda. Broker Western dengan broker Eastern beda-beda. Ini ya. Nah, yang satunya yang saya pakai yang kayak ini. Nah, ini ya. Ini dengan GK beda. Engulfing dengan pin bar. Yang penting adalah sama-sama konsep naik. Yang penting bukan lagi trennya berbeda. Kalau trennya sama. Oh, Oke. Nah, kita coba lihat lagi. Ini masuk dari IDX ya. Kalau kita ambil dari softwarenya, ambil XAU USD, kita ambil dari Oanda misalkan ya. Dari Oanda atau dari Saxo-Bank. Sama, Saxo-Bank berarti satu negara. Oanda beda sama kayak GK. Ya. Oh iya. Ya. Berarti ini di UK punya server. Ya. Lalu di mana lagi? Isi market, saya nggak isi market nggak sih. FX Open. Ya. Ya, FX Open dah ya. Nah, sama seperti di Saxo-Bank tadi ya. Nah, jadi kalau di H4 berbeda. Kalau di D1, di H1 nggak ada perbedaan. Ya. Oh. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk nganalisa misalkan kayak trend line-nya apa itu kan bisa beda nanti ya, Coach? Bisa beda. Kalau misalkan terjadi perbedaan low high ya, high low ya, kita bisa ubah ke line chart. Oh. Jadi closing marketnya saja. Ya. Tetapi kalau kita mau coba tarik dengan trend line, sama-sama trennya itu naik. Bukan berarti di Oanda dan di Saxo-Bank itu berbeda. Misalkan saya tarikan di Oanda, tarikan trend line di support. Ya. Lalu di Saxo-Bank saya tarikannya di resisten. Nah, itu baru terjadi suatu perbedaan yang nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan sama-sama di support, ya nggak jadi masalah. Oh, Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Di H4 gitu. Beda broker, biasanya zona waktu ya. Zona waktu. Iya. Oke, thank you, Coach. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya untuk diskusi malam ini? Euro deh. Nah, nih, coba mendekati ini ya.
coba mendekati ini tapi takut nih. Ada yang ditakutkan ya oleh euro. Dia sudah setinggi ini, mendekati resisten ini, kayak sulit sekali ditembus. Nah, kalau misalkan kita mau tidur dan merasa curiga, ingin menyelamatkan modal kita, ya udah keluar aja dulu. Kalau misalkan kita nggak yakin. Tapi kalau kita yakin dan biarkan support resisten yang biarkan stop loss dan taking profit yang menjaga uang kita, ya silakan diamkan saja. Semua itu adalah mindset yang memang bekerja. Ya. Dari keyakinan sampai ke keberanian itu diiringi dengan kalkulasi risk profile kita. Ini kunci dari kita berani. Dari keberanian ini bukan berani kita nekat, tapi sudah terkalkulasi antara risk dan reward. Itulah kita menuju profesional. Sadari ini adalah derivatif. Beda halnya dengan trade stocks atau saham, ya. Kalau Farma nih. Kalau kita stocks atau kita transaksi saham, ya udah diamkan saja. Sudah beli di support untuk jangka panjang, diamkan saja. Tapi kalau derivatif, jadikan konsep yang sama, hanya bedanya adalah tenggang waktu atau tenor waktu yang dilakukan antara trade stocks dengan trade derivatif. Oke, clear ya? Saya ulang lagi untuk analisa lagi ya. Market apa nih? Jadi saya udah lepas New Zealand saya lagi di jalan. Pas saya di jalan, saya lepas New Zealand saya. Tapi nggak apa-apa, profit 20 pips sih. Tadi ada profit 20 pips New Zealand. Wah, kena TP dong ya. Ada yang nahan nggak tuh? Saya tadi di jalan kayak nggak yakin masalahnya. Dan Aussie ya, Aussie kemarin kita udah rencana. Saya coba buy limit di Aussie. New Zealand ada yang ikut kemarin saat live trading? Nggak ada ya. Wih, Pak Theo, mantap. Ya, silakan. Ya, dicabut dulu aja. Harga masih sideways. Nah, Aussie ini sudah break ini ya. Tadi saya buy limit di sini nggak dikenakan, tapi saya belum posting sih. Nggak jadi tadi saya cancel. Nah, ini terjadi inverse head and shoulder ya. Inverse head and shoulder. Nah, ini ya. Ini pundak kiri, pundak kanan, kepala. Ya. Dan sekarang harga saya menunggu koreksinya nih. Ini kan satu wave. Saat dia koreksi, berarti koreksinya ini, tambahkan ini ya, tambahkan Elliott wave-nya. Ini jadi 1, 2 nanti potensinya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengacu Elliott ya, misalkan kita di sini dengan expansion dulu di sini dia. Nah, berarti ini 1, 2-nya di sini nih. Gak apa-apa, kita tunggu di sini nanti. Ya. Lalu bisa saja di sini menjadi 3 dan 4. Ya. Dan 5-nya itu di sini. Ya, mengacu dengan ini aja dulu. Mengacu dari head and shoulder inverse ini, tinggi polanya sekian. Kalau dia tembus, maka sekian kan. Ya. Nah, kurang lebih kelihatannya nggak besar nih untuk pergerakan Elliott ke atasnya nih. Ya, kalau ke atasnya begini,
Ya kurang lebih di sini lah, untuk resistennya di sini ada suatu area. Nah, berarti saya akan buy limit di sini. Kalau saya buy limit di sini, targetnya ke sini, ya. Hitung dulu. Rencana buy limit di sini ya. Stop loss-nya sebesar ini. Ya. Stop loss-nya sebesar ini. Di bawah dari trend line. Pundak ini ya. Pundak kiri ini. Dan targetnya 1:1 ya segini. 1:1. Nah, kira-kira stop loss-nya berapa pip? Kalau saya buy di sini. Agak besar nih, 90 pip. 89 pip ya, sampai 90 pip. Agak besar. Dan kalau di sini memang tanggung nih, ini nggak ada wave di sini kecuali di H1. Di H1 baru dapat wave di sini. Ya. Kalau di H1. Kalau di H4 nggak dapat wave, nggak dapat gelombang, nggak dapat manuvernya di sini. Jadi mau nggak mau kalau kita entry di H4, stop loss di sini, target segini. Atau kita eksekusinya H1, TP-nya sama di H4. Nah, manuvernya di mana? Ini. Dua ini. Ya, di bawah low ini berarti stop loss kita. Ya. Jika kita mengacu pada pembelian mata uang Australian dollar ini. Nah, lihat lagi long term-nya. Sebelum kita masuk, lihat dulu long term-nya. Bagaimana kesimpulan dari candlestick weekly. Saya polosin dulu ya. Nah, kesimpulan candlestick weekly, kunci levelnya ini, key levelnya nih, ini dan ini. Ya, kita kunci dulu. Ini. Kenapa yang ini? Karena harga terendahnya lebih tinggi daripada ini. Ya. Ini key levelnya ya. Key levelnya untuk weekly. Dan kita jadikan patokan untuk harian. Nah, kurang lebih pergerakan range mingguan ini sebesar ini. Ya. Nah, udah rapi. Berarti harga sudah tembus ini, ada candle kejepit, ini candle kejepit ya. Nah, kita masuk ke H1, H4 deh, tunggu. Ini area demand sih, area supply di atas. Iya, head and shoulder kan. Tadi di grup kan saya sudah share nih. Ya, di grup saya sudah share kok. Head and shoulder. Nih. Ini kan udah dikirim. Lanjut potensi turun, head and shoulder. Udah kok. Ya. Telegram ini bisa dicek lah. Kalau di grup itu terlalu numpuk, di Telegram nih. Saya selalu posting di Telegram. Tapi saya belum entry. Kenapa? Belum ada yang struck. Ya. Oke, ini di Aussie, potensi sampai sini nih. Potensi Aussie sampai sini. Dan kalau coba saya mau coba temukan, oh enggak bisa masuk. Oke, sama-sama. H4. Oke, H4-nya masih jauh loh ya. Target sini ternyata di H4 terdeteksi inverse head and shoulder. Terdeteksi ya. Nah, ini neckline-nya. Terus oh, elipsnya belum ya, elips ya. Elipsnya belum. Nah. Nah, ini ya.
Ini pundak kiri, kepala, dan pundak kanan. Dan kalau kita targetkan ya ke sini lah ya. Dan kalau kita expansion kan tadi, dari bawah sini ke sini boleh, atau ke sini juga boleh, hampir sama. Baru tarik ke bawah sini. Ya, koreksinya kan sini. Di sini ya koreksinya ya. Koreksinya kan satu wave-nya ini. Ya, satu wave ya. Dan ini kita nggak usah kejar. Saya mau buy-nya di sini. Dan stop loss-nya itu sementara di sini. Dan kalau Anda mau ambil stop loss di bawah sini boleh nih. Ya. Stop loss di bawah sini juga boleh. Ya. Nah, sementara sih di sini juga boleh nih. Ini jadikan patokan stop loss boleh. Nah, kita buy limit di sini. Targetnya kemana? Targetnya itu adalah sementara di sini dulu nih. Kalau saya ajukan stop loss-nya, terutama dari stop loss ya. Misalkan saya stop loss-nya di bawah sini. Ya, di bawah sini ya, dari satu wave ini ya. Wave di H1 sebenarnya itu. Ya, wave di H1. Dan target saya 1:1 ya sebatas ini juga, nggak jauh. Dan 1:2-nya di atas ini. Jadi mengacu dari stop loss. Oke, kalau saya buy limit di sini, ya. $73,078,70 ya. Dan stop loss-nya di berapa pip nih? Ya, 40 pip lah ya. 72,660. Lalu targetnya di atasnya berapa tuh? Fibonacci expansion 127,2. 73,91 lah, 90 boleh. Nah, kita bikin di sini nih. Biar presisi 1:1. Nah, ini. Presisi 1:1 untuk risk and reward-nya. Kita nolin belakangnya. Sudah. Kalau sudah berarti kita nggak usah tungguin lagi, biarkan saja sampai besok. Ya, ini kan neckline. Resisten ini sudah sekarang jadi support. Dan ini ada pin bar. Ya, ini ada Fibonacci expansion 161,8 yang sudah berhasil di break, sekarang menjadi support. Dan pertanyaannya, stop loss-nya di mana? Antara ini atau ini, ya dua ini ya. Dan nanti jika memang ada pembalikan turun yang akan kencang, kita akan pindahkan atau recalculate posisi kita. 61,8 ya oke, pivot hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini juga neckline nih. Neckline. Jadi saya nggak mau ngejar sekarang. Mau sell gimana? Kalau sell bahaya, inverse head and shoulder-nya baru terbentuk. Dan kalau mau sell silakan di time frame kecil. Misalkan di H1. Nah, ada shooting star. Boleh. Dengan stop loss-nya di atas shooting star tersebut. Ya. Untuk sell memanfaatkan turun sampai sini. Ya. Dan tunggu di M30 juga boleh kalau ada tanda-tanda divergen. Artinya di time frame kecil ada tanda-tanda penurunan, baru kita ambil posisi sell memanfaatkan koreksi, silakan. Ya. Dan bagi yang sempat, silakan tadi. Kalau nggak sempat, ya silakan pending order. Ya. Untuk nyerok di bawah. Ya. Jadi fleksibilitas dalam trading ini kita gunakan. Jangan pasakan, wah harus sell sekarang. Enggak juga. Kalau nggak sempat atau memang mata ngantuk, ya besok saja. Atau nunggu di bawah untuk buy limit. Oke. Sudah jadi ya trading plan ini. Sudah jadi trading plan ini. Mungkin harus ada challenge nih. Siapa yang bisa membuat trading plan terstruktur dengan cepat, ya, akan dapat hadiah.
Ya, beberapa bulan lalu trading santai sempat kompetisi trading ya. Begitu sudah kompetisi trading di trading santai premium ini, GK Invest ikut-ikutan. Ada yang ikut nggak di GK Invest nih, kompetisi trading? Rule-nya kurang lebih sama ya. Hanya dimodif-modif dikit lah. Pak Chan yang ikut, Pak. Pak Chan ya? Mantap. Ya, rule-nya sama. Saat lagi meeting itu minta rule dari saya, term and condition. Hanya memang saya tambahkan sedikit. Karena kebutuhan dari sales ya. Kebutuhan sales itu kan berbeda dengan kebutuhan di trading santai. Kalau trading santai kebutuhannya ya siapa yang profit terbesar aja. Nggak perlu banyaknya lot. Ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan atau masukan? Silakan. Kita di forum diskusi ini. Ya, masih ada ganjelan, silakan ya. Ini saya sudah pasang PO nih di Aussie. Karena saya nggak mau begadang intinya. Karena harga juga sudah oversold. Overbought. Kalau lihat seperti ini, overbought walaupun baru dia breakout ke atas, ya jangan kita buy. Ya. Tunggu aja dia turun ke bawah, oversold, mau di H4 atau di H1. Ya. Yang penting adalah masuk dalam prinsip entry, buy di support, sell di resisten. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa materi ini atau diskusi ini kita usaikan dulu. Ya, video akan saya share seperti biasa ke channel Telegram Premium, ya, karena untuk bisa mengulang kembali atau mengulas kembali bagaimana kita menyusun sebuah trading plan. Ya, susunan dari trading plan itu dimulai dari time frame berapa. Nah, saya gunakan time frame besar ini karena kita di awal pekan lihat dari closing week mingguan ya. Kalau misalkan di hari biasa kita lihat dari closing harian. XAU potensi shooting star KW di sesi bully. Oke, H1 shooting star KW kita coba lihat. Empat. Oh, setengah body ya. Setengah body dari engulfing. Ya. Area demand-nya sini. Nah, 1:1 di sini. 1:1 di sini. 54 atau 51 SL48. SL swing low ini berarti ya. Swing low ini. Patokan dari body candle ini Pak ya. Acuannya berarti pertanyaan Pak Gunarjo shooting star KW ya. Dan entry-nya 48. 48 ini adalah di 54 atau 51 ini adalah demand yang terbentuk dari engulfing ini ya. Ini kan bullish engulfing ya, saya hapus dulu deh. Ini bullish engulfing nih, demand ini jadikan untuk entry buy 51 atau 54 ya. 51 nih trend line ini dipakai nih. 51 di sini ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Ya? Betul sekali Pak itu Pak. Iya. Tes bully di sini ya. Nah, stop loss-nya di bawah sini swing low ini 48 ya. Targetnya Lucky Pak ya. Betul Pak. Tadi nunggu 48 nggak kena soalnya. Wow. Oh, tadi ya Pak ya? Iya Pak. Oke, mantap. Mantap. Ternyata bounce balik lagi. Ini apa? Dia membentuk. Ini udah diukur kemarin deh ya. Di komputer saya satu lagi tuh. Dia diukur kemarin di sini area bully deh. Betul Pak, betul sekali Pak. Cuman nunggunya di 48 tadi Pak. Di 48, oke. Oke, ini potensinya untuk ngetes ke atas ya. Ngetes ke atas, uji ke sini lah. Masih sideway lah dia. Tapi kalau ini nggak berhasil ditembus, ya, ini kejadiannya sama seperti struktur yang dulu loh ini. Nah, coba saya buka history ya.
Lama dulu tuh, sempat struktur begini. Lupa saya, tunggu. Nah, ini nih. Nah tadi. Mana tadi ngilang? Kok ngilang? Nah ini, saya tandain deh. Nah ini konsolidasi jebol ke bawah ya. Nah, itu nggak jauh, beda sih, beda. Saya coba cek lagi. Karena ini juga sama false break. False break dia konsolidasi di sini, waspada saja, ini masih sideways, bisa saja ini dijebol ya. Dan menyerok di sini ya. Artinya dia kenaikan the false break. Di sini juga membentuk apa namanya nih? Ini kok lupa. Broadening wedge ya. Potensi broadening wedge dia bisa jebol ke sini karena ini ascending broadening wedge. Ya. Bisa ascending, bisa juga dia broadening wedge. Nah, naiknya sih tinggi sini kalau coba tes lagi. Kalau bully tadi udah dapat ya sudah Pak, ya target Lucky aja atau memang didiamkan juga boleh. Ini kemungkinan datar lah ya, datar segini. Paling enggak sampai sini resisten ini ya. Untuk target 1:1-nya. 1:1-nya segini nih. Kalau dari 48 sih 1:1-nya sih nggak jauh Pak. 1:1-nya nggak jauh. Kalau ini kan mengacu dari area demand-nya ya. Demand di H4 loh. Oke. Thank you Pak Gunarjo sudah sharing. Artinya jangka pendek bisa dimanfaatkan untuk sideways trading ya. Beda halnya kalau kita udah memanfaatkan di sideways trading harus dengan cepat karena rentangnya itu masih sempit. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk menentukan major resistance dan major support berdasarkan dari kesimpulan weekly, lalu kita top down analisis ke bawah ke time frame yang lebih kecil untuk menentukan teknik entry kita. Ya. Dan area kunci ini atau major resistance dan support ini menjadi key level atau area kunci, di mana level kunci jadi pergerakan sebuah harga itu sepekan ke depan. Ya. Sepekan ke depan kurang lebih pergerakannya itu masih di dalam rentang high low weekly. Tapi kalau sudah tembus ke atas dari high weekly tersebut, maka harga berpotensi trending. Oke, itu aja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon maaf jika infrastruktur kurang mendukung dan kebetulan di sini saya menggunakan monitor lain sebagai komputer monitoring lah ya. Ini bukan komputer untuk saya trading, komputer untuk monitoring, tapi di sini akun saya pribadi ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga sudah menambah pengetahuan dan kompetensi teman-teman semuanya. Dalam kondisi lapangan nanti jangan sungkan-sungkan bertanya sama saya jika memang ada keraguan untuk entry atau ada keraguan menganalisa, silahkan diskusi saat nanti di lapangan nanti. Karena bimbingan bukan hanya di Zoom saja, tapi kalau bimbingan untuk kesehariannya boleh bertanya pada saya lewat WhatsApp dengan syarat harus difoto kalau misalkan hubungannya dengan grafik ya, supaya tidak subjektivitas. Maksudnya di foto itu adalah ada suatu bukti untuk kita diskusikan dan kita mencari solusi dari gambar grafik tersebut. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya ucapkan, salam trading santai dari saya Kuswanto. Sampai jumpa
besok malam pada program saya di GK Invest membahas logam mulia emas. Oke, thank you dan selamat malam. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sama-sama. Malam, Coach. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Pak semuanya. Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama, selamat malam. Nggak bisa.